Dibocorkan Kremlin, Vladimir Putin serius datangkan Jokowi ke Moskow. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевской власти. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также выполнению судьбу тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться. Amerika Serikat pantau kabar soal rencana kunjungan Jokowi ke Rusia. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia pada Kamis mengatakan pihaknya memantau kabar kunjungan Presiden Jokowi ke Rusia. Saya mendapatkan kabar bahwa kita telah melihat laporan media tersebut, kata juru bicara Kedubes Amerika Serikat Michael Quinlan. Quinlan menambahkan kabar Jokowi ke Moskow masih berdasarkan pemberitaan media Rusia yang belum terkonfirmasi langsung oleh pemerintah RI. Pada Selasa 14 Juni kemarin, kantor berita Rusia TASS melaporkan informasi soal kunjungan Jokowi ke Moskow. Jokowi bakal membahas G20 dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Jokowi dari Indonesia akan berkunjung ke Moskow pada 30 Juni. Sementara itu, AS adalah pihak yang paling rentan dan juga menentang keikutsertaan Rusia dalam G20. Sikap AS ini adalah konsekuensi dari invasi Rusia ke Ukraina. AS dan Sekutu Barat juga bahkan meminta Rusia dikeluarkan dari keanggotaan organisasi ini. Presiden AS Joe Biden meminta agar Rusia dikeluarkan dari G20, dan saya telah menjelaskan kepada rekan-rekan saya di Indonesia bahwa kami tidak akan berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan jika Rusia ada di sana, kata Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen. Ternyata ini alasan Indonesia masuk daftar negara G8 terbaru versi Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Indonesia Joko Widodo. Selama perang terjadi antara Rusia dan Ukraina, Amerika Serikat dikabarkan terus memberikan sanksi terhadap Rusia, bahkan hingga memutuskan hubungan ekonomi. Namun embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat justru diklaim menciptakan titik pertumbuhan baru di dunia. Terbaru, Rusia mengeluarkan negara Grup 8 atau G8 baru yang berisi 8 negara yang dianggap paling maju secara ekonomi di dunia. Indonesia masuk dalam daftar 8 negara itu. Hal itu disampaikan oleh Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin melalui akun Telegramnya. Langkah Washington dan sekutunya untuk memutuskan hubungan ekonomi yang telah ada menciptakan titik pertumbuhan baru di dunia. Ia juga mengatakan menurut Ketua Parlemen, sanksi Barat justru membentuk kelompok 8 negara. G8 tersebut berisi negara Cina, India, Rusia, Indonesia, Brazil, Meksiko, Iran, dan juga Turki. Dikutip dari Tribunnews.com, pada Senin 13 Juni diketahui saat ini krisis ekonomi sedang melanda dunia. Pemulihan ekonomi global saat ini terhambat oleh inflasi yang terus meningkat di sejumlah negara, bahkan negara-negara maju di Eropa pun sedang mengalami masa-masa sulit. Berbagai analis memprediksi inflasi akan tetap tinggi di negara-negara yang pusat perekonomian dunia seperti Amerika Serikat, AS, China, Uni Eropa, hingga Jepang. Indonesia diprediksi akan menjadi penguasa ekonomi dunia. Diketahui, Indonesia memiliki perekonomian yang dikatakan berkembang pesat menurut catatan awal tahun 2020. Tumbuh rata-rata antara 5-6% selama bertahun-tahun dan PDB-nya jauh di depan Australia. Sebagai negara kelas menengah yang sedang berkembang, PricewaterhouseCoopers memperkirakan negara ini akan menjadi 5 negara teratas tahun 2050. Indonesia kini lebih memilih menjadi negara pendonor ketimbang negara penerima bantuan. Ini adalah kabar baik tentang keberhasilan Indonesia yang tumbuh menjadi negara kaya, namun di sisi lain masih memiliki sejumlah besar orang yang sangat miskin dalam keadaan tidak baik. Pengamat militer dan pertahanan Koni Rahakundini Bakri mengingatkan pemerintahan Indonesia agar mewaspadai upaya Amerika Serikat memindahkan medan tempur baru di Ukraina ke Taiwan. Jika ini terjadi, AS akan berperang melawan China karena Presiden AS Joe Biden sudah mulai terang-terangan mendukung Taiwan, kata Koni. Menurut Koni, Presiden Joe Biden saat ini tengah kehilangan muka di dalam negerinya soal kebijakan perang di Ukraina. Perang Ukraina menjadi bumerang bagi Amerika Serikat yang menyebabkan inflasi tinggi mencapai 9%. Presiden Joe Biden telah berupaya menghilangkan tekanan di dalam negerinya dengan meningkatkan produksi dan juga bantuan persenjataan ke negara lain, termasuk mencari lokasi perang baru yang jauh dari Amerika dan juga Eropa, yakni pilihan di Taiwan, China. Karena itu kita harus sangat hati-hati dalam menyikapi hal ini, apakah kita menempatkan Taiwan itu sebagai negara atau bagian dari China. Menurutnya, jika terjadi perang akan mempengaruhi kawasan Laut Cina Selatan dan tentunya juga mempengaruhi Indonesia juga.
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Tiongkok Imron Kotan memprediksi perang Rusia-Ukraina masih akan berlangsung lama karena Rusia ingin mengakhiri dominasi Amerika Serikat dalam energi maupun tujuan strategis lainnya. Ukraina didesain untuk menjadi kuburan oleh Rusia, seperti halnya Afghanistan oleh Amerika, sehingga Ukraina tidak dimanfaatkan Amerika dan NATO dalam jangka panjang supaya tidak menjadi ancaman bagi Rusia. Demikian kata diplomat senior ini.